Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putriananda dari kelas 2 SID, Program Studi Sistem Informasi. Pada laporan pertemuan 10 kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada CRUD yang dengan relasi dua tabel. Lalu saya akan saya akan memperlihatkan seeder, lalu juga memperlihatkan hosting saya yang sudah ada ya di server OS Data. Nah, untuk topik yang akan saya bahas terdapat di notepad berikut ya. Pertama, saya akan menjelaskan relasi dua tabel CRUD yang ada relasi dua tabelnya terlebih dahulu. Pertama, saya akan menjelaskan root yang akan saya gunakan. Di sini saya tetap menggunakan root resource karena di controllernya juga menggunakan controller resource ya, jadi agar sama-sama memudahkan saya dalam menggunakan root di view-nya. Jadi tidak seperti root pada umumnya yang harus diketik satu-satu ya, jadi resource ini cuma perlu ini aja, fungsinya aja. Lalu yang kedua, saya akan lanjut ke migration-nya. Sini saya membuat migration untuk tabel Persil. Nah, tabel Persil nantinya akan berelasi dengan tabel warga ya di pemilik warga ID. Nah, di sini ya ada tabel untuk Persil. Nah ini dia untuk FK-nya pemilik warga ID ya. Nah, di sini saya jadikan pemilik warga ini sebagai foreign. Di sini saya pakai tipe datanya unsigned big integer karena di tabel warga itu dia sebagai ID ya. Makanya saya pakai unsigned big integer karena ID itu sudah dipakai oleh Persil ID untuk PK dari tabel Persilnya itu sendiri. Jadi nggak bisa pakai ID lagi untuk FK-nya. Nah, di sini untuk kolom lainnya itu ada kode Persil unik ya. Oke, lalu untuk pemilik warga ID dia sebagai foreign key referensi ke kolom ya, foreign key referensi ke warga ID, kolom warga ID di tabel warga. Di sini saya pakai on delete restrict biar dia tidak kehapus ya. Tidak bisa menghapus kalau ada data warganya masih ada di tabel. Lalu ada kolom luas, terus ada kolom penggunaan, alamat lahan, terus ada kolom RT dan kolom RW, lalu ada kolom timestamp karena udah defaultnya. Baik, saya akan lanjut menjelaskan tentang modelnya. Nah, itu dia. Nah, untuk atasnya itu lumayan sama ya. Terdapat fillable, ada protected table, ada primary key, lalu ada fillable dari tabel Persil. Nah, yang bedanya itu ada relationship-nya di sini. Nah, dia pakai function warga ya. Lalu relationship-nya itu belongs to. Makanya di sini artinya itu setiap data Persil dimiliki oleh satu warga. Nah, di sini belongs to di kolom warga ID ya datanya. Di pemilik warga ID. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang controllernya. Oke, nanti function warga ini juga ada tuh di Persil controllernya. Di indeksnya di sini ya. Saya tidak memakai Persil alt tetapi menggunakan Persil with warga dari fungsi warga yang ada di model tadi relationnya. Saya get pakai warga with warga. Nanti datanya saya compact di view tabel Persil ya. Nah, ini pakai Persil. Nanti saya compact ke view namanya tabel Persil. Lanjut. Nah, di sini function create-nya itu pakai request ya karena saya memerlukan warga ID dari input URL. Nah, itu dia lainnya.
ambil dari URL ya, warga ID-nya, nanti dicek apakah ID-nya itu ada di tabel warga pakai line ini. Nah, kita cari value namanya ya, kita cek warga ID-nya ini ada atau enggak di tabel warga kolom warga ID. Di sini sempat saya DD juga untuk cari tahu apakah datanya ada atau tidak. Lalu saya compact dan view compact warga ID dan namanya. Lalu untuk function start ya tetap sama ya, tapi sini saya ada pakai di sini unique. Lalu saya tambahin exit di sini. Apakah pemilik warga ID ini ada atau enggak di tabel warga kolom warga ID. Oke, exit. Untuk yang lainnya tetap sama ya, edit juga masih sama, update juga masih sama. Sini saya pakai exit juga sini, ini tetap sama. Oke, masih sama. Destroy-nya juga masih sama seperti pada fungsi destroy pada umumnya. Lalu saya akan lanjut menjelaskan view dari Petzl ini ya. Oke, saya akan menjelaskan tabel Petzl terlebih dahulu. Di sini ada nih item warga nama, kan kita nggak ada nih nama pemiliknya di tabel Petzl, makanya saya gunakan relationship di model Petzl tadi. Nah, yang ini public function warga, nantinya akan saya compact ya sama data Petzl-nya juga ke tabel Petzl. Nah, ini dia lainnya, agar kita bisa mendapatkan nama dari pemilik warga dari ID pemilik warga ID yang ada di tabel Petzl. Nah, nanti dia cari datanya melalui ID-nya apakah ada. Kalau ada dia akan return juga data namanya sini. Nggak data nama juga sebenarnya, pokoknya semua data yang berhubungan dengan yang dimiliki oleh pemilik warga ID tersebut. Nah, nanti dia akan menampilkan nama warga ya. Lalu oke, untuk tambah datanya ya, saya tidak langsung ke Petzl create, tapi saya ke tabel warga, karena untuk nambahin Petzl dia perlu ngambil ID warga, jadi saya tambahin di tabel warga. Nah, ini dia. Buat nambahin Petzl saya membutuhkan ID warga, saya ambil di tabel warga ya. Dia akan memberikan URL-nya ke Petzl create, karena Petzl create itu perlu ID dari warga. Sini kenapa saya tidak bikinnya langsung ya, misalnya saya bikin di form Petzl-nya itu pakai drop down aja gitu. Kenapa tidak begitu? Karena misalnya kalau data warganya itu ada 1000, 10.000, itu pasti sulit ya kalau menggunakan drop down. Kita harus, apalagi kalau nama warganya itu tidak unik, makin sulit carinya. Nah, untuk di tabel warga sendiri itu ada fitur pencarian, yaitu bisa dicari menggunakan nama, bisa dicari menggunakan nomor telepon, dan bagusnya dan alhamdulillahnya email di tabel warga itu unik, jadi tidak akan sama dengan data warga lainnya. Jadi bisa cari aja di tabel warga, lalu kita klik tambah Petzl di situ, dibandingkan kalau kita pakai drop down di tabel di form Petzl-nya. Pasti banyak ya, harus ada fitur carinya juga di drop down itu biar lebih mudah nyarinya. Tapi untuk sementara saya akan pakai jalan yang rute yang kayak gini aja terlebih dahulu, sampai saya tahu bagaimana cara
untuk menambahkan pencarian bagi drop down-nya untuk memudahkan saya juga. Oke. Oh, ini nih, pemilik warga ya. Di sini saya membuat input namanya itu disable ya, biar tidak bisa diotak-atik. Lalu untuk input yang sebenarnya itu dia sebagai input hidden, isinya itu warga ID ya di sini, jadi agar user tidak tahu apa isi sebenarnya gitu loh, isi ID yang sebenarnya, karena dia hanya menampilkan nama dari pemiliknya saja, bukan ID dari pemilik tersebut. Oke, untuk di edit pensil juga sama ya, dia menampilkan nama pensilnya saja. Nah, ini harusnya tidak ada pemiliknya, itu tidak usah. Nah, dia tetap disabled ya. Nah, dan di sini itu dia hanya menampilkan nama pemiliknya saja, sedangkan ID warganya itu di hidden. Oke, lanjut saya akan menjelaskan seeder ya. Pertama saya akan menjelaskan untuk first usernya. Oke, sini ya first usernya. Saya sudah membuat agar kita bisa login ya tanpa membuat akun ya, karena walaupun saya memiliki fitur untuk registrasi, tapi ya saya akan buat seeder agar sesuai dengan instruksinya. Nah, ini untuk namanya, emailnya apa, lalu ada passwordnya, saya tetap hash. Lalu di sini ada data untuk dua tabel yang saya relasi. Yang pertama itu untuk data tabel warga, lalu yang kedua itu ada data untuk tabel pensil karena mereka saling berelasi. Nah, ini data untuk tabel warga, dan berikut adalah data untuk tabel pensil ya. Nah, di sini saya tulis warga-warga ID karena dia memerlukan ID dari data berikut gitu. Nah, saya masukin sebagai variabel, isinya ini. Nah, lalu itu dia, karena dia berelasi ya, jadi saya bikin seperti ini. Dan juga karena kolom warga ID-nya juga bukan sebagai variable ya, jadi saya buat seperti ini. Oke, saya akan lanjut push perubahan berikut di git add. Lalu untuk commitnya saya akan lakukan di sini saja. Bukan ya, saya cancel, seharusnya commit dan push. Terus saya save file dan commit, jadi bisa langsung commit dan push seperti ini, jadi tidak perlu capek-capek bikin komennya di terminal Visual Studio Code. Saya akan cek pakai git log. Nah, di sini ada ya seeder user dan data pertama. Oke, saya akan lanjut ke always datanya. Saya akan melakukan poll di sini. SSH ya, on the web. Maksudnya tidak terlihat. Saya akan masuk ke directory terlebih dahulu. Oke, directory project. Nah, terus saya akan mulai pull-nya terlebih dahulu ya. Lalu saya akan migrate. Saya tidak ada yang di migrate, artinya sudah pas ya. Lalu saya akan zip. Oh, salah.
Oke, saya akan sit ya. Oke, ya sudah tersit ya. Mari kita cek di websitenya. Nggak ada ya? Mungkin seedingnya itu harus spesifiknya. Nah, sini saya harus seedingnya itu secara spesifik ya. Nah, sini untuk first user terlebih dahulu. Oke, berhasil seedingnya. Lalu yang kedua itu akan saya seed untuk data warga dan data pensilnya. Oke, berhasil juga seedingnya. Nah, mari kita lihat di petanaan admin. Oh, sudah ya, bisa, dan usernya ternyata 2. Mungkin saya sudah pernah bikin tes user juga ya, mungkin untuk seedingnya, tapi mungkin saya agak lupa. Nah, oke, di first usernya di sini untuk emailnya itu admin@sample.com. Saya masukkan ke kolom admin. Lalu untuk passwordnya itu adalah password 123. Saya akan masukkan ke kolom password. Oke. Sesuai. Nah, sudah bisa ya login ya. Oke. Nah, di sini sudah ada satu data dari sheet kita. Nah, di tabel Excel juga ada. Nah, saya akan mencoba tambah data di tabel warga terlebih dahulu. Kita masukkan oke, save. Oke, penamaan data berhasil dan data Anissa sudah terbuat di sini. Ini untuk data warga ya. Untuk data pensilnya saya harus tambah di tabel warga ya, karena dia terikat dengan data warga. Kita masukkan kode pensilnya terlebih dahulu, P002. Nah, di sini hanya menampilkan nama pemiliknya saja dan bukan ID dari pemiliknya. Dan kita tidak bisa mengotak-atik namanya juga karena disable ya. Oke, saya simpan. Oke, berhasil tambah data pensilnya. Nah, pas ya, nama pemiliknya itu adalah Anissa Putriananda dan dia tidak menampilkan ID dari pemiliknya. Nah, saya akan memasukkan data yang lain. Nah, di sini sesuai ya, namanya Nutanio Lukman dan ini juga sesuai dia. Harusnya namanya Anissa. Oke, pas ya. Dia ikut nama pemilik berdasarkan ID pemilik ID-nya. Sini saya akan coba edit lebih dahulu ya. Edit. Ini mungkin lebih baik saya pakai drop down biar bisa diubah juga, biar bisa diedit. Mungkin saya carilah biar bisa saya akalin gimana gitu. Nah, sini teredit ya. Nah, bisa dilihat datanya beneran teredit. Nah, bagaimana kalau saya hapus data warganya? Nah, nggak bisa ya, karena di sini errornya itu integrity constraint violation, cannot delete or update parent row, origin key constraint fail, karena datanya itu terikat. Jadi kalau ngapus warga dia nggak bisa, tapi harus hapus pensilnya terlebih dahulu baru bisa menghapus warga. Nah, bagaimana kalau saya mengedit nama dari pemiliknya? Saya akan simpan. Nah, di sini sudah teredit ya, jadi Nutanio edit. Saya cek di tabel pensil dan namanya ikut teredit juga, karena lagi-lagi akibat relasi antara dua tabel.
Pas ya, ini teredit. Baik, segitu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.